Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi, barang, dan jasa. Kegiatan manajemen operasional berkaitan dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. Bidang pekerjaannya juga luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, keuangan. Disinilah peran manajer operasi yang sesungguhnya, di mana harus mampu untuk menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasionalnya. Manajer operasi yang jadi penghubung di setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusian produk. Manajemen operasional memang fokus pada proses pengubahan input menjadi output. Manajemen ini harus dapat memastikan perusahaan melakukan proses tersebut dengan baik dan terlaksana secara efisien, juga efektif. Bidang pekerjaan manajemen operasional meliputi pengadaan barang atau jasa dari sumber terkait, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses operasional, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Manajemen ini membantu beberapa bidang pengelolaan operasional seperti yang dijelaskan beberapa hal berikut ini. 1. Membantu perusahaan mencapai tujuan. 2. Membantu meningkatkan produktivitas pekerja agar pekerja lebih produktif. 3. Membantu meningkatkan niat baik. Niat baik di sini berarti tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. 4. Membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Lalu terdapat tujuan manajemen operasional. Manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan efektif. Ciri manajemen operasional. Pada dasarnya ada 3 ciri karakteristik dari manajemen operasional, yaitu 1. Memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri paling pertama dari manajemen ini adalah memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan. Manajemen ini bertugas mengontrol seluruh kegiatan produksi dan memastikan perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan. Proses pengubahan atau transformasi merupakan seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input, mengubahnya, lalu memberikan nilai guna hingga pada akhirnya menjadi output untuk konsumen. Yang ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Yang terakhir, sebagai ciri dari manajemen operasional adalah adanya mekanisme untuk mengendalikan operasi sebuah bisnis. Mekanisme ini harus diterapkan pada semua departemen bisnis, seperti untuk peningkatan kualitas produk, cara mengurangi limbah, dan peningkatan penjualan. Manajemen operasional. Kontrol terhadap operasional perusahaan juga bertujuan meminimalkan biaya produksi, juga menghindarkan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Agar tujuan tersebut tercapai, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang-bidang berikut ini. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, desain produk. Yang kelima, mempertahankan kualitas. Yang keenam, prediksi. Strategi manajemen operasional dengan cara memahami berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, karena strategi sangat dipengaruhi oleh unsur internal perusahaan seperti sumber daya perusahaan berupa teknologi dan masalah eksternal yaitu pangsa pasar. Kenyataannya, perusahaan banyak yang menyusun strategi dengan cara mengkombinasikan faktor internal dan faktor eksternal. Untuk strateginya dibagi menjadi 9, yaitu 1. Konten strategi, yaitu memenuhi kebutuhan pasar, juga memanfaatkan berbagai kesempatan untuk pangsa pasar yang lebih berpotensi. Yang kedua, rancang proses.
Mencangkup kegiatan penelitian, perkiraan, dan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian, juga energi yang hasilnya dapat bertahan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, inovasi, proses pembaruan output perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Yang keempat, penggunaan data, kegiatan analisis yang penting untuk perencanaan, penyesuaian, dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, manajemen supply chain, mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Yang keenam, analisis inventaris, kegiatan yang mengelola inventaris perusahaan dan membaginya dalam analisis ABC. Persediaan yang dimiliki dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A, B, dan C. Kategori A memiliki nilai dan kontrol yang paling banyak, sedangkan C paling sedikit. Yang ketujuh, kontrol produksi, yaitu manajemen operasional yang efektif serta efisien terhadap proses. Yang kedelapan, kolaborasi antar departemen. Berdasar sistem kolaborasi dan komunikasi yang baik, manajemen operasional dapat berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, SDM, dan sebagainya. Dan yang terakhir, 9, mengelola SDM. Mengatur para pekerja perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga kontrol kualitas. Contoh perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi roti dan terbesar di Indonesia dengan 2 pabrik terletak di Cikarang dan 1 pabrik lagi di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Pada bulan September tahun 1996 meluncurkan produk roti yang pertama dengan brand Sari Roti, kemudian pada awal tahun 2001 meluncurkan brand kedua yaitu Boti. Manajemen operasional PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perancangan produk. Sari Roti memproduksi roti sehat tanpa pengawet sehingga roti yang dihasilkannya memiliki nilai tambah. Sari Roti langsung memasarkan produknya sehingga tidak ada persediaan yang menumpuk di gudang karena siklus hidup yang singkat. Sari Roti merancang produknya sebagai produk sehat dan praktis sehingga bisa dinikmati kapanpun dimanapun. Kualitas produk. Menjaga kualitas bahan baku yang digunakan. Harus terjamin kehalalannya sehingga dapat menghasilkan roti yang berkualitas baik dari segi penampakan, tekstur, aroma, rasa, dan juga terjamin kehalalan dari roti yang dihasilkan. Perusahaan menerapkan sistem just-in-time JIT sehingga barang yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen dan perusahaan tidak menimbun di gudang yang tentu, selain menambah biaya juga menurunkan kualitas barang yang diproduksi. Kemudian proses produksi roti. Yang pertama, input. Terdiri dari bahan baku, tepung, gula, ragi, bread improver, margarin, susu, dan air. Kemudian proses konversi. Peracikan bahan, pengolahan adonan, penyiapan nanapan, pencetakan adonan, pembakaran dengan oven. Yang terakhir, output, yaitu barang jadi atau roti.